Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita satu di dalam doa. Ajar kami ya Allah untuk rajin mendalami lalu melakukan sabda-Mu ini di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanak IKE Rabu tanggal 2 September 2020. Tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Injil Matius pada pasal yang ke-12 ayat 22 sampai 32. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita. Dengan perikop Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, pengurus setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Ada banyak cara dan upaya yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat serta imam-imam kepala untuk menyebab, untuk membawa, dan untuk mencari kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, baik itu apa yang dia katakan maupun apa yang dia perbuat ketika dia bersama-sama dengan para murid, dan pun ketika dia bersama-sama melayani orang-orang yang memerlukan sentuhan jamahan kasih dan kuasa anak Allah ini. Hal ini tentu juga tergambar di dalam pemberitaan firman Tuhan kepada kita pada saat ini Jumat, bahwa sebuah perbandingan menurut pemahaman orang-orang Farisi, bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang bukan berasal dari hal-hal yang baik, berasal dari kuasa-kuasa yang benar, tetapi kuasa yang ada di dalam diri Yesus merujuk kepada sebuah tuduhan
oleh orang Farisi adalah kuasa yang bersumber dari pertentangan yang menentang kehendak Allah. Menurut firman Tuhan kepada kita pada saat ini Jumat, bahwa kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah kuasa yang selalu berasal atau bersumber dari Bapa yang mengutus Dia. Kuasa yang bersumber daripada Allah itu sendiri tentu menjadi bahagian yang selalu Yesus ajarkan, yang selalu Yesus lakukan. Dan di dalam hal ini tentu Yesus selalu memberikan apa yang menjadi pengajaran-pengajaran yang bersumber daripada kasih dan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Dan di luar kuasa dan pengajaran itu Yesus tidak pernah kompromi. Dan Dia selalu menentang berbagai hal yang dilakukan, yang diupayakan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam kepala, ketika mereka mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Konteks nas ini pun Jemaat tentu ingin memberikan semacam gambaran kepada kita bahwa ada dua perbandingan yang senantiasa selalu menjadi bagian senjata untuk menjebak Yesus supaya Dia dipersalahkan terhadap apa yang Dia lakukan dan diajarkan kepada setiap orang yang mendengar, dan menginginkan setiap sentuhan dan kasih anak tunggal Allah ini. Orang-orang banyak dalam konteks nas ini tentu menginginkan sebuah kerinduan dan kelepasan dalam proses dari hal-hal yang tidak mereka inginkan, atau pergumulan-pergumulan mereka menjadi sebuah kekuatan, bahkan pembaharuan hidup yang baru yang mereka terima, yang bersumber daripada kasih dan anak tunggal Allah ini. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, dia buta dan bisu, Jemaat. Lalu dengan kuasa Allah yang telah mengutus Yesus anaknya ini, Yesus menyembuhkan dan memberikan sebuah jawaban dari pergumulan yang dialami oleh orang yang buta dan bisu ini, sehingga dia menjadi sembuh. Lalu pertanyaannya adalah, kuasa yang dimiliki oleh Yesus dalam proses penyembuhan ini adalah kuasa yang berasal dari Allah, dari Bapa yang mengutus Dia tentunya. Di luar itu tidak. Dan ini menjadi senjata sebenarnya dari orang-orang Farisi untuk mencari titik lemah dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan Beelzebul, pengurus setan, ia mengusir setan. Sebuah tuduhan yang tidak masuk akal, ya. Yesus tidak pernah berkompromi dengan yang namanya di luar kuasa Bapa yang mengutus Dia. Yesus tidak pernah berkompromi dengan setiap ajaran dan pemahaman yang salah tentang konsep iman dan keyakinan untuk mengikuti setiap apa yang Yesus ajarkan menurut kehendak Bapa yang mengutus Dia. Memang tidak bisa dipungkiri, Jemaat, bahwa dalam dua pemikiran orang-orang Yahudi, bahkan juga dalam konteks perjanjian lama, mereka pernah memang memahami bahwa Baal itu adalah gelar dewa penduduk tanah Kanaan yang selalu ditentang oleh nabi-nabi Allah dalam konteks perjanjian lama, yang mana itu dipercaya bahwa Baal itu adalah menjamin sebuah kesuburan. Bahkan hal yang mereka lakukan dalam setiap pekerjaan mereka pun di sana juga termasuk orang-orang Israel yang meyakini akan hal itu. Lalu kalau Beelzebul ini tentu merujuk kepada nama si jahat atau iblis
yang menjadi kepala dari roh-roh yang jahat dan setan-setan yang ada, yang berusaha untuk merasuki, yang berusaha untuk senantiasa mempengaruhi setiap keyakinan dan kepercayaan orang-orang Israel. Dan pun itu kembali berlaku dalam konteks Perjanjian Baru sebagai sebuah tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus dalam kuasa yang dia pergunakan untuk menyembuhkan orang yang buta dan orang yang bisu ini. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita memahami bahwa dosa itu adalah sebuah pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pribadi maupun secara kolektif atau kelompok yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang dibuat oleh Allah, berarti ketika dosa itu adalah sesuatu yang salah, maka Yesus tidak akan pernah berkompromi dengan hal yang salah yang telah dituduhkan kepadanya oleh orang-orang Farisi dalam konteks nas ini. Bahkan Yesus merujuk kepada sebuah penegasan kepada orang-orang Farisi bahwa dosa yang tidak dapat diampuni itu adalah dosa yang menghujat Roh Kudus Allah. Menghujat Roh Kudus Allah di sini tentu adalah mereka yang tidak percaya, adalah mereka yang menolak Yesus sebagai yang telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini supaya setiap pelanggaran dan dosa yang terjadi dalam kehidupan manusia diampuni. Hal ini tentu menjadi sebuah dasar kepada kita semua jemaat agar kita benar-benar mengerti bahwa apa yang menjadi bahagian di dalam pengajaran dan kuasa yang Yesus sampaikan adalah tentu ingin supaya semua orang yang mendengar, semua orang menjadi percaya dalam sebuah tindakan kasih, dalam sebuah kuasa ucapan maupun tindakan yang dilakukan oleh Yesus sebagai sebuah pembuktian kebenaran dan dalam kerangka untuk menuju sebuah keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang percaya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Allah, yaitu Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang telah diberikan untuk menjadi jaminan dalam sebuah proses keselamatan dan kehidupan yang disediakan oleh Allah bagi manusia di dalam dunia ini. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Siapa yang tidak bersama-sama dengan aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dalam satu rumah tidak ada sampai dua tuan. Dalam keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya, tentu kita diperlengkapi dengan hikmat dan kuasa yang bersumber daripada Allah, agar kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Anak Tunggal Allah yang selalu menjadi penuntun, yang selalu memberkati dan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini jemaat, kuasa Anak Tunggal Allah melebihi kuasa-kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu marilah kita memfokuskan diri, hati dan pikiran kita untuk selalu meyakini dan sungguh-sungguh percaya bahwa Dialah yang selalu memberikan apa yang menjadi bagian terbaik untuk kita jalani dan tekuni di dalam hidup kita ini. Jangan pernah kita menduakan Roh Kudus Allah, dan jangan pernah kita berpaling dari keyakinan dan iman kita untuk mengikuti setiap apa yang dikehendaki di dalam nama Anak Tunggal Allah, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati
jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu bagi kami saat ini. Terpuji nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena kami tetap selalu terarah dan terfokus dalam mengikuti setiap apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dan jalani dalam waktu-waktu kepenuhan hidup kami. Inilah ya Tuhan kami seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang memampukan, menolong menuntun kami. Ajarlah kami ya Tuhan supaya tidak menduakan Engkau dalam keyakinan iman dan kesungguhan hati kami untuk mengikuti setiap karya kasih dan hal-hal yang Tuhan senantiasa ajarkan kepada kami. Berkati kami ya Tuhan seluruh anggota jemaat-Mu di sini. Biar dalam waktu-waktu kami Tuhan, kami diberikan kekuatan, kesehatan, diberkati dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Lawat jemaat kami ya Tuhan dalam keterbatasan fisik mereka saat ini, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena dalam hidup kami tetap selalu bertekun dan hanya mengandalkan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami Bapa di surga, kami diajarkan dan selalu tetap mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menjadi bahagian yang Tuhan perkenankan dalam waktu-waktu kami selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Inilah ya Tuhan seluruh kehidupan kami saat ini. Ampuni dosa dan salah kami, terimalah doa kami. Yang kami mohonkan hanya di dalam satu nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.